Semua hal kalau dilakukan dengan cara curang, tentu jawabannya mungkin ya. Apalagi harus diakui pelaku kecurangan melibatkan presiden, di mana keuntungan kecurangan itu diberikan kepada calon yang beralian darah dengan presiden. Capres begitu ya. Tentu kalau bicara peralian darah, nepotisme itu bukan tidak mungkin juga akan diberikan kepada partai yang punya korelasi kepentingan keluarga atau pertalian darah dengan presiden, dalam hal ini PSI gitu ya. Partai Solidaritas Indonesia diprediksi tidak akan lolos ke DPR RI pada pemilu 2024 karena tidak memperoleh ambang batas suara parlemen 4% berdasarkan hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei. Syarat partai politik lolos ke parlemen karena melampaui ambang batas parlemen sebesar 4%. Litbang Kompas mencatat PSI mendapatkan 2,81% berdasarkan total suara masuk sebesar 99,35%. Selain PSI, Litbang Kompas menyebut ada 9 parpol lainnya yang tidak lolos parlemen. Catatan saya memang ada problematika serius, problematika elektoral serius di PSI. Bahkan dalam situasi securang ini, PSI pun dinyatakan tidak lolos dalam hasil. Bayangkan kalau proses penyelenggaraan pemilu kita berlangsung jujur, tentu angkanya jauh di bawah itu ya. Nah, di sini sebenarnya publik memang harus lebih waspada untuk memastikan proses penyelenggaraan pemilu kita taat azas dan taat prinsip penyelenggaraan pemilu. Jangan kemudian kecurangan ini semakin berlapis-lapis ya, tidak hanya di proses pemilu presiden, tetapi juga akan berlanjut ke pemilu legislatif. Sementara itu, pakar hukum tata negara Ferry Amsari menduga ada indikasi kecurangan pada pemilu 2024 untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia sehingga memenuhi ambang batas parlemen atau threshold sebesar 4%. Jika PSI mampu sampai pada threshold 4%, maka parpol yang dipimpin oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu akan memiliki wakil di DPR RI. Namun, berdasarkan hasil hitung cepat, perolehan suara PSI berkisar antara 2,5% hingga 2,6%, sehingga masih jauh dari ambang batas parlemen. Kalau pakai data quick count hampir mustahil ya, kalau prinsip-prinsip penelitian yang ada hampir bisa dipastikan tidak mungkin. Tetapi kalau kecurangannya dilangsungkan di tahap manual penghitungan berjenjang, segala hal yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin, karena di sanalah permainannya. Bukankah KPU menyatakan bahwa si rekap hanya alat, sementara penghitungan bergantung kepada manual penghitungan berjenjang. Penghitungan manual berjenjang itu. Jadi bukan tidak mungkin ya akan terjadi ruang-ruang gelap yang bisa ditransaksikan kalau penghitungannya ditutup, apalagi ditambah keinginan KPU untuk menghentikan penghitungan manualnya. PSI gagal melaju ke Senayan karena terlambat mengidentifikasi dengan Jokowi. Meskipun sudah menyebar baliho dengan gambar Jokowi, namun cara-cara tersebut tidak diminati oleh masyarakat lantaran mesin kampanye PSI hanya ada di perkotaan, sehingga suaranya ketinggalan di daerah pedesaan. Selain itu, tidak adanya figur-figur yang bisa menarik masyarakat agar ikut ke PSI. Jadi bagi saya segala hal bisa saja terjadi. Di dalam hukum itu begini Mas, prinsipnya ayam berkokok harus waspada, tidak berkokok harus waspada juga. Jadi kalau kemudian mereka tiba-tiba menghentikan proses penghitungan, bukan tidak mungkin ada upaya intercept kepada proses penghitungan tersebut, dan di titik itu sudah curang. Bahkan kalau taat kepada prinsip penyelenggaraan, kan harus ada kepastian, harus ada keterbukaan, harus kemudian tertib. Dan 11 itu prinsip penyelenggaraan pemilu. Ini tidak profesional, tidak tertib, tidak terbuka, ya, tidak memiliki kepastian hukum. Sudah 4 prinsip penyelenggaraan yang dilanggar. Jadi kalau prinsipnya saja salah, kita bisa ketahui ada masalah di dalam proses penyelenggaraan. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali, meraih suara terbanyak di Dapil Jakarta 3, mengalahkan caleg-caleg yang lain. Mantan Ketua PSI itu hingga minggu kemarin memperoleh suara 38.132 suara. Ia unggul dari sejumlah tokoh seperti Erwin Aksan. Hal yang sama juga dialami oleh Ade Armando dan juga Valdo Maldini. Berdasarkan versi hitung resmi KPU, Ade Armando sebagai
sebagai caleg DPR Dapil DKI Jakarta II berhasil mengumpulkan 26.000 suara. Ia memimpin suara PSI untuk Pileg DKI Jakarta II. Sementara di Dapil DKI Jakarta I, Valdo Maldini mempunyai kepemimpinan suara di PSI dengan jumlah 16.000 suara. Namun, suara tersebut tidak ada gunanya jika PSI tidak lolos ambang batas parlemen.